Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat-hebat. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, pada materi ini sebelum kita membahas tentang aturan perkalian, saya mereview dulu materi yang telah kalian pelajari di SMP. Itu tentang ruang sampel. Ya. Misalkan saja pada pelemparan mata uang logam, kalian sudah tahu bahwa kemungkinan kalau mata uang itu dilempar, maka kemungkinannya akan muncul itu ada dua, yaitu angka dan gambar. Nah, maka ruang sampelnya itu adalah kita sederhanakan jadi A, B. Kemudian pada pelemparan satu buah dadu, maka kita tahu kemungkinan yang munculnya itu adalah mata dadu 1, 2, dan seterusnya. Dan ruang sampelnya kita tuliskan secara sederhana yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, apabila uang logam dan dadu ini kita lempar secara bersama-sama, maka kemungkinannya akan muncul ini ada pada tabel berikut, yaitu ya untuk uang logam akan mungkin muncul itu angka dan gambar, untuk dadu itu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Maka kemungkinan yang muncul kalau kita lempar bersama-sama adalah mungkin angka pada uang dan 1 pada dadu dan seterusnya, atau mungkin gambar pada uang, 1 pada dadu, atau gambar pada uang, 6 pada dadu. Nah, sekarang kalau misalkan titik sampel pada dadu pada uang itu angka dan gambar, dadu itu 1 sampai 6, maka semua titik sampel kalau kita kumpulkan adalah seperti ini. A1, A2, A3, angka pada uang, dan 3 pada dadu, dan seterusnya sampai gambar pada uang dan 6 pada dadu. Nah, ternyata menghasil jumlah titik sampel yang mungkin bisa muncul pada pelemparan uang dan dadu itu adalah 12, ya. Ini tolong diperhatikan. Nah, kemudian pada soal yang kedua, masalah yang kedua, Faisal memiliki 4 baju yang berbeda: coklat, motif, kotak, hijau, biru, dan abu. Kemudian dia juga punya 3 celana yang berbeda, coklat, biru, dan hitam. Maka ruang sampel atau kemungkinan komposisi pakaian yang bisa dipakai oleh Faisal adalah karena ini celananya ada 3, coklat, biru, dan hitam, bajunya ada 4, coklat, kotak, hijau, biru, abu-abu, maka kemungkinan dia bisa pakai celananya coklat, bajunya coklat, celananya coklat, bajunya hijau, dan seterusnya, atau celananya biru, bajunya coklat, dan seterusnya, atau celananya hitam, bajunya abu-abu. Nah, ternyata ketika Faisal punya 3 kemungkinan celana untuk dipakai, ini dipakainya satu-satu ya. Kemudian bajunya ada 4 kemungkinan bisa dia pakai, maka titik sampel yang diperoleh seberapa banyak kemungkinan yang bisa digunakan oleh Faisal itu ternyata sama aja dengan 4 kali 3, ya. Jadi baju ada 4 kemungkinan, celana ada 3 kemungkinan, maka ternyata jumlah titik sampelnya ada 12 atau sama aja dengan 4 kali 3. Nah, dari situ kita dapat membuat sebuah kesimpulan tentang aturan perkalian, yaitu yang begini: jika kejadian pertama dapat terjadi dengan n cara dan setiap kejadian pertama diikuti, setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua dan terjadi dengan n cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam n kali n cara. Artinya bersama-sama itu bajunya dipakai, celananya juga dipakai, atau uangnya dilempar, dadunya juga dilempar. Jadi ada 2 poin yang harus kalian
ingat yaitu apa kalau kejadian pertama dengan M cara dan kejadian kedua dengan N cara dan kejadiannya dilakukan secara bersama-sama. Kemudian saya berikan juga contoh yang pertama. Ini ada diagram kalau kita mau pergi ke kota C dengan melewati kota B. Dari kota A ke B ada 5 jalan yang bisa kita tempuh. Dari B ke C ada 3 jalan yang bisa kita tempuh. Ini kan bisa kita gunakan jalur dari A ke B bisa jalur P, dari B ke C bisa jalur K, atau dari A ke B bisa P, dari B ke C bisa M, atau A ke B bisa P, tetap dari B ke C kita gunakan N. Nah, semua kemungkinan yang bisa kita gunakan kalau kita mau ke kota C melalui kota B itu ternyata karena dari A ke B ada 5 jalur yang bisa kita tempuh, dari B ke C ada 3 jalur yang bisa kita tempuh, maka jalur yang bisa kita gunakan itu keseluruhannya ada 15 komposisi. Jadi PQ atau PM, PN, QK, QM, QN, dan seterusnya. Semuanya ada 15 jalan yang bisa kita gunakan. Kemudian pada contoh yang kedua, pada suatu kelas dibentuk sebuah kepengurusan, terdiri satu ketua kelas dan satu sekretaris. Nah, untuk ketua kelas terdapat 5 calon ketua dan untuk sekretaris ada 6 calon ketua. Nah, ternyata karena untuk memilih ketua ada 5 kemungkinan atau 5 cara untuk kita pilih, kemudian sekretarisnya 6 kemungkinan atau 6 cara, maka keseluruhan cara itu ada 30, jadi 5 kali. Nah, kemudian 30 cara atau 30 kemungkinan. Nah, itu adalah keseluruhan dari aturan perkalian. Kemudian pada contoh 3, ini dalam ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said. Ada 4 kursi dan ada 4 orang yang akan menduduki kursi tersebut. Ini kursi yang pertama, ini kursi kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk menduduki kursi yang pertama ini bisa 4-4-nya. Ada 4 kemungkinan, maksudnya bukan 4 orang yang duduk di sini. Ini bisa diisi oleh Ahmad, bisa diisi oleh Umar, bisa diisi oleh Ali, bisa diisi oleh Said. Jadi untuk kursi yang pertama bisa ada 4 cara untuk menduduki yang pertama. Anggap saja Ahmad sudah duduk di sini. Maka untuk kursi yang kedua, Ahmad kan tidak mungkin duduk lagi di kursi yang kedua. Maka di kursi kedua, kemungkinan yang bisa kita buat adalah bisa diduduki oleh Umar, bisa diduduki oleh Ali, bisa diduduki oleh Said. Jadi untuk kursi kedua ada 3 cara. Nah, anggap saja Umar yang duduk di sini. Maka kursi yang ketiga itu bisa diduduki oleh Ali, bisa juga oleh Said. Jadi ada 2 cara di sini. Kalau yang kursi yang keempat itu anggap saja Ali duduk di sini, maka hanya ada 1 cara di sini hanya untuk Said. Karena yang di sini kan tidak mungkin geser sebelah sini. Nah, untuk menduduki ke kursi yang pertama ada 4 cara, kursi yang kedua 3 cara, kursi yang ketiga 2 cara, kursi yang pertama 1 cara, maka keseluruhan cara untuk komposisi untuk menduduki 4 kursi oleh 4 orang yang berbeda itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 cara. Itu ya. Jadi ada 24 cara. Misalkan lagi ya, saya berikan contohnya. Bentar. Misalkan saja saya punya 5 buah bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang bagaimana? Pertanyaannya misalkan berapa banyak cara untuk
membuat bilangan ratusan, misalkan pertanyaannya. Nah, kita jawab untuk membuat bilangan ratusan ini, kalau misalkan kita menggunakan aturan pengisian tempat, pertama kita tentukan untuk membuat bilangan ratusan ada berapa kotak yang harus kita buat. Nah, untuk membuat bilangan ratusan pasti kita buat 3 kotak kan. Nah, 3 kotak. Nah, kotak ini sekarang pertanyaannya, untuk kan angkanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi masing-masing hanya satu angka ya. Angka satunya ada 1, angka 2-nya ada 2, 1, angka 3-nya ada 1, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita mau menempatkan angka di tempat, kan kalau ratusan kan ini 3 tempat, ini untuk tempat ratusan, ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Misalnya untuk ratusan berapa cara yang bisa kemungkinan bisa dimasukkan ke sini. Bisa kan kita bisa masukkan angka 1, bisa masukkan atau angka 2, atau angka 3, atau 4, atau 5. Jadi untuk mengisi tempat ratusan itu ada 5 cara. Nah, anggap saja angka 1 sudah di sini ya, udah di mengisi tempat ratusan. Anggap 1 berarti angka 1 tidak akan menempati puluhan lagi. Maka untuk menempati angka puluhan itu satunya sudah bisa ikut lagi di sini, tapi ada angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti di sini ada 4 cara. Ya, anggap saja angka 2 yang kita tempatkan di angka puluhan. Maka untuk di tempat ratusan itu 1 dan 2-nya nggak bisa lagi menempati satuan, tapi tinggal 3, 4, dan 5. Berarti ada 3 cara. Anggap saja di sini angka 3 yang kita tempatkan. Itu ya. Angkanya jadi 123 kan angka ratusan. Nah, sekarang berapa cara yang bisa kita buat? Berapa bilangan ratusan yang bisa kita buat dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena untuk menempati ratusan ada 5 cara, kemudian untuk puluhan ada 4 cara, untuk satuan ada 3 cara, maka semua angka ratusan yang bisa kita buat adalah 60 bilangan ratusan. Nah, itu barangkali untuk aturan perkalian yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti.